Sumatera, tanah Andalas. Pulau bagian barat Indonesia ini sejak zaman kuno telah dikenal sebagai tanah yang makmur dan subur. Tak heran, kekayaannya menyimpan banyak kisah dan legenda. Salah satunya adalah Minangkabau di Sumatera Barat. Di dalam penelusuran kami di Sumatera Barat, kami singgah di Padang Pariaman di Kabupaten Batanganai. Selepas tadi kita sholat Jumat di kampung sekitar, ini kami menemukan jembatan yang biasa digunakan oleh warga setempat untuk menyeberangi sungai. Ya mampir, kemudian kita mau lihat-lihat Sumatera Barat, lalu kemudian di bulan-bulan ini, awal-awal tahun seperti ini, lagi musim durian. Nah, kuliner di Sumatera Barat juara ya. Jadi kita mau kulineran, terus kemudian kita mau cari durian. Ini kita sedang menyantap panen durian di Kabupaten Batanganai, Sumatera Barat. Saat-saat terbaik mengunjungi Sumatera Barat adalah di akhir tahun hingga awal tahun, karena nggak panas, di musim hujan, agak sedikit basah, tapi di mana-mana dipenuhi dengan durian, king of fruit. Minangkabau, tempat di mana adat dan tradisi berpadu harmonis dengan alam yang memukau. Rumah gadang berdiri anggun sebagai simbol kekeluargaan dan filosofi hidup masyarakatnya. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Sahabat, tibalah kita di Stano Baso Pagaruyung, Sumatera Barat. Nah, ini kondisi Istana Pagaruyung di akhir pekan. Belum terlalu ramai karena masih terlalu pagi. Tapi di akhir pekan ini diperkirakan Istana Pagaruyung akan menjadi destinasi yang banyak diminati oleh turis-turis pejalan-pejalan lokal. Nah, buat saya sebagai seorang pejalan bijak adalah memaknai tentang istana ini menjadi bagian dari simbol bagaimana Sumatera Barat itu terdiri dari kerajaan-kerajaan. Tinggalan-tinggalan seperti inilah yang membantu kita untuk memahami, memaknai tentang situasi sekitar, bagaimana masyarakat terbentuk, bagaimana budaya ini terjadi dan sebagainya, dan sampai lestari bergenerasi. Kita mau masuk ke situ, Istana Pagaruyung, kita akan lihat dalamnya. Yuk, tetap menjelajah. Ibu Nel banyak kasih tahu kita nih soal bagaimana leluhur mengelola dapur pada zaman itu, dan ya perlahan mulai dengan peralatan modern, teknologi mulai berganti. Tapi ini sekarang menjadi wahana untuk kita belajar dan lagi digunakan. Mungkin tidak lagi banyak digunakan seperti leluhur kita dulu memasak ya. Ini seperti tempat tidur, tapi sebetulnya ini tungku. Jadi batu-batu itu berada untuk menahan kuali atau panci, lalu api kayu bakar ada di bawah, dan di atasnya itu jadi wahana untuk penyimpanan, karena pengasapan itu adalah membuat kayu basah jadi lebih kering, terus kemudian bahan-bahan jadi lebih awet, dan kemudian ya itu tadi labu juga digunakan untuk menyimpan bumbu dapur, kemudian juga air minum, buat traveling, tumbler zaman itulah kira-kira pakai labu. Nah, kalau untuk di rumah kulkasnya ini nyimpan air bersih, bambu.
hamparan sawah yang basah berlumpur, diiringi sorak-sorai dan dentuman talempur. Hadirlah sebuah atraksi yang tak hanya memacu adrenalin, tapi juga memacu kebanggaan budaya. Atraksi itu bernama Pacu Jawi, warisan budaya Minangkabau dari tanah datar Sumatera Barat. Kawan jalan, kita sedang berada di arena Pacu Jawi. Jadi ini Jawi sapi, jadi memacu sapi. Coba kita foto. Wow, mantap. Nah, ini diberlangsungkan sebulan sekali di tiap kecamatan. Jadi setiap sebulan sekali itu berpindah lokasinya. Nah, tiap kecamatan akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pacu Jawi. Setiap lompatan dan setiap semburan lumpur adalah cermin kekuatan dan tradisi. Tak ada garis finish, tak ada lawan tanding. Yang terbaik adalah yang paling lurus, paling cepat, dan paling mengesankan. Lebih dari hiburan, Pacu Jawi adalah pesta rakyat. Tempat berkumpulnya budaya, musik, kuliner, dan rasa kebersamaan. Sebuah tradisi yang telah hidup turun-temurun dan kini mendunia. Pacu Jawi bukan hanya balapan sapi, tapi juga perlombaan hati dan warisan jiwa Minangkabau. Kita menjadi bagian dari perayaan destinasi. Jadi festif, sebuah luapan kegembiraan ciri khas negeri kepulauan ini. Hari ini kita di Sumatera Barat menikmati merayakan musim panen menuju ke pekerjaan-pekerjaan berat yang menunggu di depan sana. Sebelum memasuki pekerjaan-pekerjaan berat, kita berpesta. Dari lembah Harau yang menawan hingga Danau Maninjau dan Danau Singkarak yang menenangkan jiwa, Sumatera Barat menyuguhkan panorama yang tiada duanya. Kita sudah berada di Lembah Harau. Mungkin ini berjarak beberapa tahun semenjak saya terakhir ke sini. Sudah banyak yang berubah dari Lembah Harau. Rasanya banyak perhatian yang datang ke Lembah Harau. Namun saya pikir pembangunan ataupun perencanaan masa depan selalu punya batas, selalu punya kapasitas yang harus menyesuaikan dengan kawasannya, dengan lokasinya. Saya membayangkan kalau ini tidak dilakukan secara bijak, Lembah Harau akan tinggal nama aja takutnya kalau kita membiarkan pembangunan terlalu cepat, tidak memberikan ruang bagi alam untuk bisa memulihkan dirinya, atau membiarkan alam untuk menunjukkan cara untuk kita hidup berkesinambungan, hidup yang mengerti dan mau memberikan ruang bagi sesama alam dan kita manusia untuk saling bertumbuh. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia-manusia yang lebih bijak dalam mengelola destinasi, dan kemudian anak cucu kita depan masih menikmati Lembah Harau yang megah seperti ini. Tetap menjelajah. Jangan lewatkan petualangan dengan Raisiano. Berbaurlah dalam keramaian pasar di Bukit Tinggi dan rasakan cita rasa kuliner yang melegenda. Rendang, sate padang, dan gulai itik yang menggugah selera.
Sahabat kawan jalan, kita tiba di air terjun, namanya air terjun Sarasa Tanggung. Dipercaya mungkin dulu karena bertangga-tangga ya, Sarasa Tanggung. Kita masih di Kabupaten 50 Kota. Desa ini namanya Sari Lama. Nah, ini mungkin akan jadi salah satu point of interest atau daya tarik yang akan muncul di depannya, dan seperti ini di Sumatera Barat masih banyak tersembunyi, baru hanya diketahui oleh orang-orang setempat. Sarasa Tanggo adalah air terjun yang mungkin dari dulu sudah menjadi nadi dan kehidupan, memberikan kehidupan bagi warga-warga di sekitar 50 kota. Di bawah sana ada bendungan yang dibuat untuk irigasi. Wildlife masih terjaga, pejalan-pejalan mungkin yang tinggal diperhatikan adalah tersembunyi ini, tapi kita masih melihat perilaku pendatangnya juga masih harus diedukasi, diberikan literasi bagaimana menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan membiarkan tempat ini terus hidden, dalam tanda kutip hidden, untuk bisa lestari di masa depan. Mari kita nikmati Sarasa Tanggo, tetap menjelajah. Sahabat, ke Sumbar kita harus ngelewatin salah satu sigi lokasi, salah satu landmark dari Kota Padang, Sumatera Barat. Ini Kelok 9. Kelok 9 yang kalau menurut saya, kalau ada list keajaiban dunia buatan manusia, mestinya secara konstruksi Kelok 9 ada di list itu ya, potensi-potensi pariwisata dunia. Tapi rasanya sudut pandang pariwisatanya kita harus samain lagi deh. Karena penataan, tata ruang, dan tata kelola destinasi seperti ini jangan dibiarkan terlalu lama menuju arah yang salah. Kalau tidak, kita tidak akan memiliki keajaiban dunia yang sedap dipandang mata, nyaman buat orang banyak, dan menghibur bagi orang yang ingin melihat langsung ke sini, datang ke negeri kita. Sumatera Barat menurut saya adalah salah satu destinasi terbaik di negeri ini, dari sisi kuliner, dari sisi landmark seperti ini. Jangan berhenti untuk menjelajah, karena penjelajahan dan mengumpulkan cerita dari lokal, dari destinasi adalah langkah yang baik untuk kita memulai perubahan. Tentunya perubahan yang memberikan peluang bagi bumi untuk menjadi tempat yang lebih baik di masa depan. Oke, kita jalan lagi, turun ke Kelok 9, tetap menjelajah. Sumatera Barat bukan hanya sebuah destinasi. Ia adalah perjalanan menyelami kearifan lokal, keindahan alam, dan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu. Sumatera Barat, alamnya indah, budayanya megah, dan kisahnya selalu ingin diceritakan kembali. Inilah akhir dari perjalanan kami berkeliling di Sumatera Barat. Perjalanan di Sumatera Barat tak pernah usai, cerita-cerita yang kami dapatkan selalu baru, kami selalu menemukan hal-hal baru, nilai-nilai baru, pelajaran-pelajaran baru dari sebuah kota yang bernama Sumatera Barat. Mudah-mudahan perjalanan ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bisa meneruskan nilai-nilai leluhur kita, menerapkannya hingga hari ini, dan kemudian melestari seperti Kota Bukit Tinggi berdiri sejak dahulu. Nantikan perjalanan kami berikutnya menuju kota-kota yang lain, menuju pelajaran-pelajaran yang lain. Kita menikmati kepulauan negeri ini yang tak pernah usai keajaiban. Saya Didi Kasim, National Geographic Indonesia, tetap menjelajah.